Karena memang kami ini hadir didirikan adalah untuk menyuarakan suara hati rakyat. Kemudian selanjutnya bahwa kami ini punya tujuan yang sama dengan tujuan rakyat. Sekali lagi, ingin Indonesia ini maju dan demokrasi kita itu berjalan sesuai dengan yang sama-sama kita idamkan gitu. Tapi Mas Gatot, masyarakat ingin tahu sebenarnya organisasi kami ini seperti apa? Karena kita tahu bahwa di pusat ada deklarasi kami. Bentuk organisasinya cair. Tapi di daerah ada kami daerah tersebut, tapi ada juga yang namanya organisasi pendukung kami. Kalau tidak salah AP kami apa namanya. Nah, ketika kemudian ada yang di Medan ditangkap dan dia aktivis kami Medan atau kami Sumatera Utara, sebenarnya hubungan organisasional atau hierarkisnya seperti apa dengan kami pusat? Baik, saya katakan ini adalah organisasi jejaring. Organisasi jejaring. Ya, jejaring. Jadi saya sebagai presidium dengan anggota terbawah di Sumatera Utara tadi, setara. Gitu. Hanya kami di daerah-daerah ini jati diri kami itu yang menjadi pedoman. Kalau jati dirinya tidak diterima ya nggak bisa mengatakan diri kami. Gitu. Tapi ada pun tindakan politiknya, statementnya dan lain sebagainya mereka independen. Independen. Yang saya katakan tadi, jadi perorangan dan jejaring. Nah, AP ini adalah advokasi, organisasi advokasi yang berafiliasi ke kami. Jadi dari jejaring ini kami ada semacam bukan organisasi bawah juga, jejaring juga gitu. Jadi juga, gitu. Orang atau kelompok orang yang memiliki kepedulian yang sama. Tetapi mereka punya tanggung jawab masing-masing ya. Sesuai dengan profesi organisasi masing-masing. Dan tidak ada hierarki di sini. Tidak ada hierarki. Gitu. Artinya kami di Jakarta bukan kami pusat itu tidak membawahi kami di daerah. Tidak membawahi kami di daerah. Artinya kalau ada permasalahan dengan orang itu tanggung jawab pribadi, ada masalah dengan jejaring atau kami di daerah itu ada tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini contohnya kami menyiapkan avokat-avokat. Kalau ada sesuatu permasalahan, kami akan bantu dengan. Artinya secara moral kami tidak lepas tangan juga, paling tidak membantu. Tetapi bukan menjadi bagian dari perbuatan itu. Betul sekali. Dan makanya dalam kondisi yang sekarang ini seperti di Sumatera Utara ada, ini kita mengirimkan juga advokasi kita, gitu, pendampingan sampai dengan tuntas. Yang kita siapkan untuk yang lainnya, tapi kita sendiri ada juga. Mas Gatot, saya nanyanya kan nggak ada beban, frankly speaking aja nanyanya. Tapi orang nanya, kami ini dari mana dananya? Jangan-jangan ini dananya dibiayai oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ingin menjatuhkan pemerintah atau punya agenda-agenda politik 2024 atau apa? Ini. Karena organisasi kita ada organisasi. Kalau nggak nyaman boleh nggak dijawab. Nyaman-nyaman saja. Sangat nyaman gitu. Silakan. Sangat nyaman dan sangat happy gitu. Karena memang cara berpikir umum di Indonesia ini menjadi tidak mungkin seolah-olah gitu. Selalu konspiratif. Tetapi inilah indahnya kami. Inilah indahnya kami. Seperti di Magelang, saya tanya kan gitu. Saya tidak dimintain apa-apa oleh ketua kami di Magelang, ketua panitia. Tidak Pak, kami iuran.
Jadi kami ini adalah organisasi yang unik. Gitu. Masing-masing anggotanya dengan sukarela iuran, tidak diminta. Tidak diminta. Seperti di Magelang itu, tidak diminta. Dia iuran sendiri. Datang dia iuran sendiri untuk beli snack dan sebagainya. Jadi silakan aja investigasi. Silakan aja cek. Tidak ada. Ya, nah, karena tetapi ke depan sudah mulai harus dibuat. Ya, paling tidak harus resmi kan? Ya. Misalnya ada fundraising atau apa, ya. Yang penting terbuka, ada transparan gitu ya. Ya kita kan baru 2 bulan ini. Ya. Coba tidak diduga-duga tiba-tiba seperti ini. Saya jadi ke depan ada rencana kami ini akan menjadi organisasi apa, Mas Gatot? Masih kita diskusikan, ya. Pilihannya apakah yayasan atau apa dan sebagainya. Tapi yang jelas bukan partai politik. Ya yayasan atau perkumpulan. Atau ya. Perkumpulan. Ya. Dan Mas Gatot pernah mengatakan kalau kami 100% dijamin tidak akan menjadi partai politik. 100% tidak akan menjadi partai politik dan jaminannya. Kalau kami kan bisa saja kami mana buat partai politik dan sebagainya. Kalau kami pusat menjadi partai politik, pasti semua presidium akan meninggalkan kami. Saya, Prof Din, Prof Ahab akan meninggalkan kami. Yang bisa dipegang adalah kami di Jakarta ini ya. Tapi kalau ada pun daerah kemudian berpikir untuk berafiliasi ke partai politik atau langsung kami mengatakan bahwa itu adalah bukan jaring kami. Gitu. Jadi sifat non parpol, non partai politik ini mutlak di kami. Mutlak ya? Mutlak. Karena kami ini akan menjadi tempat berkumpul atau bernaungnya seluruh masyarakat dari berbagai komponen macam-macam. Tidak melihat persyaratan apapun juga, yang penting jati diri itu. Tapi kesannya lagi yang muncul adalah kami ini adalah kelompok orang yang bukan sakit hati ya, kelompok orang yang tidak sejalan dengan pemerintah. Sekalian aja sama daerah sekalian. Ya memang tergantung bagaimana orang melihat kami. Tergantung orang bagaimana melihat kami. Karena memang kami ini hadir didirikan adalah untuk menyuarakan suara hati rakyat, kemudian menyampaikan kepada pemerintah dan meminta kepada pemerintah untuk menindaklanjuti ini dan sekaligus memberi solusi. Nah, kalau ini yang dikatakan bertentangan, boleh-boleh saja orang katakan bertentangan. Tapi kalau orang melihat sebenarnya tanpa dimintain bayar apapun, justru komplementer. Iya. Kalau sejalan ngapain kita ngasih masukan lagi? Ya. Kalau sudah sejalan kan tidak perlu kasih masukan. Ini pun berlatar belakang dengan kondisi yang DPR sebagai fungsi pengawas kan sekarang. Bagaimana coba kalau 85% dari sana, cuma 15% yang. Tapi ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap yang saya hampir lupa ya. Mas Gatot Panglima TNI dengan pangkat tertinggi jenderal. Wah, itu dari ibaratnya dari jutaan tentara di Indonesia ini hanya berapa dengan jari yang bisa kita hitung yang bisa menjadi Panglima TNI. Tiba-tiba entah mantan anak buah mungkin ya atau siapa itu menghadang Mas Gatot di TMP, jangan-jangan di tempat lain juga, bahkan di Surabaya dihadang oleh seorang polisi ya yang pasti pangkatnya bukan jenderal kan, karena ini polisi kan cuma Kapolri saja yang jenderal sama Kepala BIN kemarin ya. Itu nggak ada perasaan marah, Mas, perasaan lu pangkat baru begitu aja, gua ini jenderal ya. Gimana? Begini Prof, jadi saya ini selama umur saya sampai dengan 58 tahun dari kecil hidup di markas militer. Mas Gatot kelahiran tahun 60 ya? 60 Di markas militer, kemudian saat sekolahnya pun di akademi militer, menjadi militer. Nah, begitu saya pensiun, saya harus cepat-cepat menyuit, lalu membisikkan, kamu itu sekarang bukan tentara, kamu adalah rakyat biasa. Karena memang tentara ini dari rakyat untuk rakyat, dan nanti kembali lagi ke rakyat, gitu loh. Nah, itu yang kedua.
Yang kedua, karena saya dididik di militer, maka saya harus menghargai, karena itu alat negara loh. Oke. Kan gitu. Ya. Tidak usah melihat pangkat, begitu dia menjalankan fungsi negara. Fungsi negara, ya. Gitu. Okay. Polisi pun polisi negara kan gitu, ya. bukan polisi pemerintahan. Ya. Perkara sekarang kayak polisi pemerintahan itu tergantung orang menilai kan gitu. Ya, itu soal lain ya. Soal lain. Nah, saya harus menghargai, gitu. Saya harus menghargai. Secara logika berpikir saya juga berpikir, ini saya minta berhenti waktu di Surabaya, minta diberhenti kan karena ada desakan demonstran, kan gitu. Nggak masuk logika saya kan. Tapi cepat saya katakan, kamu rakyat biasa, ini yang memberhentikan adalah secara resmi negara memberhentikan kamu. Ya, makanya saya katakan saya minta waktu sebentar untuk saya tutup. Tujuannya apa? Jangan sampai mereka semuanya marah. Ya, jangan gitu chaos. Iya, saya bilang ini adalah beliau, saya tidak tahu ada surat perintah atau enggak, tidak melihatkan, tetapi beliau ada petugas dan beliau adalah bawahan untuk melaksanakan perintah ini, maka saya tutup sampai di sini saja. Selesai. Saya ke depan untuk melihat tadi yang demo tadi dikatakan kan demo kan. Ya. Nah, saya lihat ke depan, lihat demo di depan seperti itu. Oh, ini demo seperti ini, mendadak seperti ini. Ya, saya bilang ini suatu hal yang lucu aja ya. Makanya saya ketawa gitu kan. Makanya ketawa, kita yang sedang silaturahim seperti ini juga. Ya, yang nggak masalah. Saya ketawanya juga saya bersyukur gitu loh. Dalam kondisi yang ekonomi susah seperti ini, ada demo berarti kan ada yang biaya kan, minimal sewa sound system dia dapat duit kan gitu. Nah, ternyata benar ada bayaran mereka ini, ya bersyukurlah gitu. Sama di Taman Makam Pahlawan. Kalau saya di belakang saya punawirawan semuanya. Saya jelas yang menyetop itu, yang bernegosiasi sama Mas Gatot pasti anak buah Mas Gatot dulunya kan? Saya tahu dia, saya kenal dia, karena Dandim ini dulu adalah Dandim di Natuna. Gitu. Dan saya sering datang ke saya sebagai panglima, dan pasti dia mendampingi saya gitu. Natuna ya? Ya, Natuna. Karena perbatasan ya. Daerah perbatasan. Dan dari Natuna itu dipilih perwira yang terbaik gitu loh. Untuk sana karena sedang pembangunan dan sebagainya gitu ya. Dan di daerah terluar. Makanya sebelum dia ngomong apa-apa, saya ngomong duluan. Karena dari postur tubuhnya dia tuh udah sebenarnya bingung dia gitu. Jadi ngomong duluan untuk meyakinkan bahwa go ahead, Anda menjalankan tugas negara. Iya, jadi kamu adalah Dandim Pak, ya Dandim di sini, dan kamu prajurit Sabta Marga, punya sebuah prajurit, dan ini di Makam Pahlawan. Apa yang kamu sampaikan, kau pertanggungjawabkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Apa ya? Pak, harus 30. Oh ya, nggak ada masalah. 30 sama. Pak Harto juga mantan dan Kormar, pasti tahu prosedur Garnisun kan? Saya itu juga tahu gitu loh. Oh, Dandim tidak punya hak di situ. Yang punya hak di Makam Pahlawan itu adalah protokol. Karena saya mantan Asopodam, mantan Pangdam. Protokol itu di bawah mana? Garnisun. Garnisun itu di bawah? Pangdam itu adalah komandan Garnisun. Pangdam itu Panglima Kodam juga berangkat sebagai komandan Garnisun. Oh, bukan Kodim ya? Bukan Dandim. Bukan. Jadi di organisasi Garnisun itu ada protokol kenegaraan, tamu negara, ada protokol. Dan itu di Pangdam, di tingkat. Di bawah Dan Garnisun, Pangdam sebagai Dan Garnisun juga. Gitu. Makanya Pak Harto, saya juga nggak paham. Ya, makanya Pak Harto waktu mengundang saya bilang, Bapak sudah buatlah surat ke Kasgar. Ini Pak Harto yang purnawirawan itu ya? Iya, kan saya diundang sama beliau kan. Bukan Pak Harto, Maka saya sampaikan, sudah Pak, kemudian protokol sudah siap. Itu semuanya yang mendampingi kita, semua itu protokol itu. Memang kewenangan dia gitu. Gitu. Walaupun tahu bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur, tapi karena menghargai. Ya saya bagaimanapun juga saya menghargai dia. Kalau saya bentak-bentak di depan ini kan sudah saya pensiun, bentak-bentak lagi kan. Dia juga dapat perintah kan itu. Mana ada jadi pasti kan diperintah. Jadi sobat era sekalian, ada buku yang namanya The Smiling General. Tapi itu Pak Harto yang lain itu ya.
Tapi Mas Gatot ini the smiling general juga deh. Ya ngapain loh? Kalau kita pakai marah kalau bisa tersenyum kan gitu. Iya. Jadi bersyukurlah. Ya, ketawa itu adalah gambaran kita bersyukur. Oke. Mas Gatot terakhir ya. Ada yang terakhir lagi. Tadi udah terakhir tadi. Oh, ini terakhir bener. Jadi untuk sobat era sekalian dan juga video ini dilihat oleh kelompok-kelompok lainnya, warga negara lainnya, semuanya lah ya. Insya Allah ada ratusan ribu, mungkin jutaan yang melihat ini nantinya. Insya Allah. Apa yang ingin disampaikan terakhir mengenai rumor-rumor yang beredar tentang Gatot Nurmantio, tentang kami, tentang menjatuhkan presiden, tentang melakukan kegiatan-kegiatan UGM, underground movement misalnya ya. Silakan Mas. Jadi kepada rekan-rekan kami dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya sampaikan bahwa ada personel dari kami yang sekarang ditahan kepolisian. Saya sampaikan tidak usah diributkan, kita serahkan saja proses hukumnya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Saya yakin mereka profesional, tidak usah dikasihani Bang Ganda, Bang Jumhur, Bang Anton Permana, karena mereka adalah pejuang-pejuang bukan karbitan. Saya ulang, mereka adalah pejuang-pejuang kami yang bukan karbitan. Mengapa demikian? Sejak awal saya nyampaikan, Presiden menyampaikan bahwa organisasi kami ini adalah bergerak untuk menyuarakan hati rakyat. Pasti ada hal-hal yang berdampak. Kami sudah menghitung risiko-risiko yang akan dihadapi, dari yang ringan sampai dengan yang terberat. Tetapi mengapa kami tetap berjalan? Karena kami yakin bahwa apa yang kami lakukan sama dengan masyarakat lakukan, dengan tujuan yang baik untuk kemajuan Indonesia dan untuk demokrasi kita berjalan dengan baik. Dan kami yakin bahwa yang kami lakukan adalah melaksanakan suatu kebenaran hakiki, bukan kebenaran manusia. Yang saya katakan politik langit, yaitu kebenaran yang ilahi yang kita tuju. Sehingga seperti rekan-rekan Bang Ganda, Bang Jumhur, dan Bang Anton Permana, saya yakin dia tersenyum dan alhamdulillah. Alhamdulillah gitu loh. Karena yakin pada perjuangannya gitu. Saya hanya katakan bahwa kami tidak bisa ditekan karena kami yakin akan kebenaran, dan sampai kapanpun kami akan terus maju karena rakyat adalah kami dan kami adalah rakyat yang bersama-sama ingin bangsa ini maju, merupakan cita-cita kami semuanya. Jadi saya nyampaikan, lanjutkan perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak kayak gini tambah lagi pertanyaan. Luar biasa. Ya, saya akan closing ya, sobat era sekalian. Itu tadi wawancara eksklusif kami, bukan kami, saya ya, dengan Mas Gatot Nurmantio. Lebih suka dipanggil Mas dibandingkan saya awalnya panggil Pak Jenderal. Beliau rupanya lebih senang dipanggil Mas Gatot. Dengan Mas Gatot, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dicecar, dibaperin, diuber pula di jalan itu. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.